Malam selalu memiliki cara untuk menyingkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ketika lampu-lampu padam, ketika jalanan sepi, ketika manusia memilih untuk memejamkan mata dan terlelap dalam mimpi, justru ada dunia lain yang perlahan bangkit, berjalan, dan bernafas bersama kita. Beberapa orang percaya, beberapa orang menolak. Tetapi pada akhirnya, semua akan merasakan bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar kosong. Dan kali ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang perempuan muda bernama Ratna. Kisah ini membuatnya tidak pernah lagi berani tidur sendirian. Bahkan hingga bertahun-tahun kemudian, bayangan itu terus menghantuinya. Maka, sebelum kamu memutuskan untuk menonton cerita ini sampai selesai, pastikan kamu tidak berada sendirian di kamar. Karena siapa tahu, ketika namamu disebut, ada sesuatu yang ikut mendengarkan bersama. Ratna adalah seorang mahasiswi berusia 22 tahun. Ia merantau dari kota kecilnya untuk melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Seperti kebanyakan mahasiswa perantau, ia mencari tempat tinggal yang murah, tenang, dan dekat dengan kampus. Pencariannya membawa ia ke sebuah kos tua di dalam gang sempit. Dari luar, bangunannya terlihat biasa saja. Cat putih yang mulai mengelupas, pagar besi berkarat, dan halaman kecil yang ditumbuhi pohon ketapang tua. Namun, begitu masuk ke dalam, hawa aneh langsung menyambut. Sejuk, dingin, tetapi bukan dingin yang menenangkan, melainkan dingin yang menusuk kulit seperti embun dini hari. Pemilik kos adalah seorang ibu tua yang jarang keluar kamar. Rambutnya selalu digelung sederhana, wajahnya penuh keriput, dan suaranya pelan seperti berbisik. Ia menyambut Ratna dengan tatapan mata yang sulit ditebak. Ramah, tapi ada semacam kehati-hatian. Kamar kosong ada di lantai 2, Nak. Di ujung lorong dekat jendela yang menghadap kebun bambu, kata ibu kos dengan suara lirih. Ratna mengangguk, lalu membawa koper kecilnya naik ke atas. Tangga kayu itu berderit setiap kali diinjak. Lorong lantai 2 sempit, dindingnya penuh noda lembab, dan lampu neon yang menggantung berayun pelan karena angin. Suasananya sepi. Dari 6 kamar di lantai atas, hanya 1 yang berpenghuni. Kamar yang akan ditempati Ratna. Semua pintu lain terkunci, berdebu, dan tampak lama tidak digunakan. Kamar itu tidak besar, hanya sekitar 3 kali 4 meter. Ada ranjang besi tua, meja belajar sederhana, dan sebuah lemari kayu dengan kaca buram. Tapi yang paling mencolok adalah jendela besar yang langsung menghadap kebun bambu. Cahaya matahari sulit masuk karena batang-batang bambu tumbuh rapat dan menjulang tinggi. Suara gesekan dedaunan ketika tertiup angin menimbulkan bunyi lirih, seakan ada seseorang berbisik dari kejauhan. Ratna tidak mempermasalahkan itu. Ia bahkan merasa lega karena mendapatkan kamar dengan harga murah. Ia tidak pernah berpikir bahwa keputusan sederhana itu akan mengubah hidupnya. Malam pertama terasa biasa saja. Ratna menyalakan lampu kecil di samping ranjang, lalu tertidur lelap karena lelah. Namun, pada malam kedua, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sekitar pukul 1 dini hari, ia terbangun. Bukan karena mimpi buruk, melainkan oleh suara langkah kaki, pelan, berat, seperti ada seseorang berjalan di lorong lantai 2. Awalnya Ratna mengira itu hanya ibu kos, tapi ia segera ingat, ibu kos tidurnya di lantai bawah, semua kamar lain kosong. Jadi, siapa yang berjalan? Suara itu semakin jelas, langkah demi langkah, mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ratna menahan nafas. Dari balik pintu terdengar suara napas berat, panjang, dalam,
Seperti ada seseorang berdiri diam di sana, menunggu. Tubuh Ratna bergetar. Ia ingin berteriak tetapi tenggorokannya terasa kering. Akhirnya ia memberanikan diri bangun, mendekati pintu dengan langkah pelan. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu, tetapi tiba-tiba suara itu menghilang. Hening, sunyi, seolah tidak ada siapapun di sana. Pagi harinya Ratna mencoba bertanya kepada ibu kos. "Bu, semalam ada orang jalan di lorong atas ya?" Ibu kos memandangnya lama. Kemudian tersenyum tipis. "Mungkin kamu salah dengar, Nak. Di sini tidak ada siapa-siapa selain kita." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi mata ibu kos memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seakan ia tahu sesuatu, tetapi sengaja tidak diucapkan. Hari-hari berikutnya gangguan itu semakin nyata. Pernah tengah malam, Ratna mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. 3 kali, pelan, teratur. Padahal jendelanya menghadap kebun bambu dan berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang di luar sana. Pernah juga ia mendengar suara perempuan berbisik di telinganya ketika ia hampir terlelap. "Jangan tidur sendirian." Ratna sontak terbangun, memandang sekeliling, tetapi kamarnya tetap kosong. Setiap malam semakin berat, Ratna mulai takut tidur. Ia menyalakan lampu terang, memutar musik, bahkan mencoba begadang. Namun entah kenapa, selalu ada momen di mana matanya terpejam, dan pada saat itulah gangguan datang. Malam ke-7 menjadi puncaknya. Hujan deras mengguyur, petir menyambar, dan listrik padam. Kamar Ratna hanya diterangi cahaya lilin kecil. Dingin menusuk dan suara bambu bergerak kencang diterpa angin. Ratna mencoba tidur dengan selimut menutupi seluruh tubuhnya. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, ia kembali terbangun. Kali ini bukan hanya suara, bukan hanya ketukan, melainkan sesuatu yang jauh lebih nyata. Di pojok kamar, berdiri sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh yang basah kuyup. Air menetes dari rambutnya menimbulkan genangan kecil di lantai. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya membiru. Sosok itu berdiri diam, menatap Ratna tanpa berkedip. Ratna ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Ingin lari, tetapi tubuhnya kaku. Sosok itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah ranjang. Bibirnya bergerak, mengeluarkan bisikan serak. "Jangan pernah tidur sendirian. Kalau tidak, aku akan menemanimu." Ratna menutup matanya berharap semuanya hanya mimpi. Tapi suara tetesan air, bau tanah basah dan dingin yang menusuk membuatnya sadar semua itu nyata. Sejak malam itu, Ratna tidak pernah lagi berani tidur sendirian. Ia selalu mencari teman, atau tidaknya menyalakan televisi dan lampu terang agar tidak merasa sendirian. Beberapa minggu kemudian ia memutuskan pindah. Namun kabar mengejutkan datang. Ternyata kamar yang ia tempati dulu pernah dihuni oleh seorang mahasiswi. Perempuan itu meninggal tragis, bunuh diri dengan cara menggantung diri karena tidak tahan kesepian. Dan sejak saat itu, setiap penghuni baru selalu diganggu dengan cara yang sama. Selalu diingatkan untuk tidak tidur sendirian, karena kamar itu tidak suka kesepian. Sekarang, aku telah menceritakan kisah Ratna padamu. Aku tidak tahu apakah kamu percaya atau tidak, tapi satu hal yang pasti, malam ini, setelah mendengar cerita ini, kamu mungkin akan berpikir 2 kali sebelum tidur sendirian. Karena siapa tahu, saat ini ada sesuatu yang sedang berdiri di pojok kamarmu, memperhatikanmu sejak tadi. Menunggu saat kau memejamkan mata. Jadi, ingat baik-baik, jangan pernah tidur sendirian.